lapangan golf paling bagus di Indonesia itu apa? Kalau pilih satu tuh susah. Ya. Karena gini, lapangan golf itu kita tuh depend on what you like on your scenery. Betul. You like beach, mountain, atau kota. Studio Akurasi TV kali ini kedatangan para tokoh penting, sosok-sosok yang mengelola dan bertanggung jawab terhadap prestasi golf DKI Jakarta. Saya akan perkenalkan Ketua Umum PGI DKI Jakarta, Mas Reza Rajasa, dan juga Wakil Ketua Umum Pembinaan PGI DKI Jakarta, Mas Marcel Yakub. Selamat sore. Selamat sore. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Jadi selama ini kegiatannya apa aja nih Mas Reza? Pandemi masih bergolf ria kah? Harus. Jadi kalau golf itu bukan hanya olahraga tapi udah way of life. Way of life. Makanya karena based on passion, jadi akhirnya kita lari ke olahraga golf, di mana kita bisa saling support satu sama lain untuk atlet, dan akhirnya karena DPG DKI ini untuk merah putih ya, kurang lebihnya gitu. Kenapa tertarik masuk ke pengurus golf? Karena memang saya rasa Indonesia ini banyak sekali anak-anak muda yang cinta sama olahraga golf ya. Cuman kurang terekspos. Betul. Karena memang olahraga ini ada embel-embel yang kadang-kadang orang suka bilangnya identik sama olahraga yang mahal gitu. Nah itu yang kita coba. Kenapa pertanyaan Dika tadi, kenapa ujung-ujungnya ke PGI DKI? Karena kita pengen nge-break dikotomi itu. Bagaimana caranya memasyarakatkan olahraga golf secara Yahud, anak muda, dan milenial lah kurang lebihnya gitu. Kalau bicara tentang masalah pembinaan, Mas Marcel ya mungkin yang membidaan ini. Terus perkembangan golf tadi Mas Reza mengatakan bahwa ini adalah anak-anak muda yang harus didorong, ya kan? Gimana Mas perkembangannya sekarang terhadap golf di Jakarta nih? Kalau sekarang perkembangannya sih udah mulai pesat ya. Anak-anak ini kan apalagi di bawah umur 14 tahun tuh dari mulai biasa pertandingan tuh dari mulai 9 tahun sampai 18 tahun lah ininya. Nah, anak-anak yang di bawah itu semuanya umurnya dari umur 7 tahun sampai dan 9 tahun ke atas itu udah mulai banyak gitu. Sekarang orang tuanya juga udah mulai main karena emang udah kebutuhan olahraga juga ya, yang olahraga yang bisa long term sampai ke bapak-bapak biasanya itu banyaknya tuh golf. Nah anak-anak ini udah mulai ketemu fun-nya gitu. Guru-gurunya yang sekarang ini juga udah banyak yang kayak contohnya Rinaldi, Marcella, ada yang Korea juga, ada Hanbo, teman-temannya di Red Better itu udah jadi satu. Dari guru-guru ini udah menjadi satu idola lah buat mereka. Apalagi udah banyak yang di Indonesia nih kayak Putri Amani dia udah jadi guru juga. Nah itu yang dulunya mereka atlet sekarang mereka jadi guru. Nah perkembangannya ini udah mulai sedikit demi sedikit udah mulai kelihatan. Ada industri lah, industrinya tumbuh. Jadi yang namanya player sebelumnya, tim pon yang tadinya pemain yang diidolakan anak-anak kecil ini menjadi guru. Akhirnya mereka suka, aku mau latihan sama dia aja dong gitu, aku mau ini, aku mau itu gitu. Jadi kita ngelihat nih pertumbuhannya pesat. Memang kita banyak terbantu sama posisi sekarang ya, COVID ya, COVID-19. Jadi olahraga yang banyak dilakukan tuh olahraga yang individual ya. Jadi banyak kalau misalnya kita lihat terakhir ini kayak golf, sepeda, terus lari. Nah alhamdulillah golf ini kan punya tempat khusus gitu untuk golf. Jadi ada yang namanya driving range, ada yang juga namanya lapangan golf khusus gitu. Jadi mereka lebih nyaman, lebih lebih leluasa meninggalkan anaknya di lapangan golf ketimbang di jalan atau di tempat lain yang ada tempat khususnya gitu. Nah jadi kita alhamdulillah syukur kita kebagian lah. Daycare-nya harus golf mereka anak-anak itu. Alas dan dari segi peralatan sekarang juga udah mulai keren-keren. Gitu dari mulai industrinya, dari club-clubnya, bag-nya, sepatunya, pakaiannya itu udah mulai ke anak muda lah, nggak yang kayak mungkin bapak zaman-zamannya kita dulu kayaknya warnanya kurang ceria, cuman itu sekarang udah mulai brand merek-mereknya juga udah mulai banyak gitu yang
merek-merek yang branded nih ke golf untuk mendapatkan bakat anak-anak, khususnya atlet ya sebenarnya. Ini kan biasanya influence dari orang tua, which is golf memang akhirnya marketnya memang besar sekali sebenarnya, tapi harusnya mungkin kalau dikemas dengan lebih fun untuk anak-anak itu, karena sekarang mereka pasti challenge-nya hampir semua sport nih Mas. Challenge-nya adalah ini nih Mas. Gadget. Ya. Untuk bisa mendorong mereka aktif itu sebenarnya dari sisi, saya ngomongin kepemimpinan dulu nih Mas, misalnya salah satunya gimana rasa suka anak-anak terhadap golf itu. Karena mereka biasanya simpel aja, takut panas biasanya kan juga. Iya. You'll be surprised ya sebenarnya ya kalau misalnya ngelihat dari saya terjun ke industri, benar-benar terjun ke industri golf tuh dari tahun 2017, 16, 17. Tapi sebelumnya itu saya kan junior, terus saya masuk NCAA juga, saya profesional juga iya, tahun 2002 saya masuk itu. Nah, kan perkembangannya, apalagi caranya orang tua untuk mengajak anaknya, biasanya yang paling banyak itu mulai dari orang tuanya, emang golf. Nah, mulai berkembang ke TV-TV sosial media gitu, itu mulai anak-anak ini ngeliat idolanya juga. Ada nih anak-anak yang pertama yang perempuan-perempuan yang misalnya ngeliat kayak keluarga Korda atau Jessica Manelli, mereka ngeliat, nah orang tuanya nggak golf, tapi anaknya golf. Dia yang maksa mau. Nah, banyak yang saya ngeliat dari industri itu anak-anak yang orang tuanya nggak golf, malah anaknya golf. Orang tuanya malah bingung, nih gue kemana nih, gue ngapain nih. Nah itu malah banyak mulai yang kayak begitu. Nah, yang anak-anak yang orang tuanya golf, gitu, itu juga banyak. Ini udah mulai imbang, udah mulai ke 50-50. Gitu. Tadinya mungkin orang tuanya golf, anaknya disuruh golf. Sekarang udah anak-anak orang tuanya yang nggak golf, anak-anaknya udah mulai golf sendiri. Gitu. Jadi banyak orang tua ini sekarang yang untuk melawan gadget segala macam-macam itu, mereka udah mulai balik lagi ngebawa anak-anaknya olahraga luar. Gitu, mau itu ya dalam golf ini udah terutama golf ya, apalagi di masa pandemik ini kan lebih safe lah, golf lebih individual ya olahraganya gitu, nggak tim-timan kayak mungkin ada olahraga lain. Kan, ya bola kan juga di luar juga itu ininya, tapi golf ini udah mulai ke arah sana, dan udah mulai tuh orang-orang tua tuh melihat more tuh, kalau ngelihat kayak di BSD itu more kayak piknik jadinya, karena mereka ngeliat tuh hijau gitu, ngeliat ini ayo nih anak-anak tuh udah mulai ngerasain di situ gitu. Nah sekarang tinggal dari kita begitu tugasnya itu ngebantu orang tuanya dan anak-anaknya untuk rules-nya ini nanti gimana, etiknya gimana, dan all itu ada kayak gitu-gituan. Tapi anak-anaknya itu sendiri, you will be surprised how mereka interest-nya untuk ke golf mereka sendiri gitu. Menarik ya. Nah, sekarang bicara masalah ini Mas Reza, pandemi ini semuanya cancel ya kan. Seberapa besar efeknya Mas terhadap pembinaan event-event golf yang di cancel itu, bagaimana nih selama pandemi ini? Ya, memang ya tahap awal terjadinya pandemi itu kita struggling juga ya. Saya rasa juga hampir semua dunia olahraga merasakan, hampir kalau saya boleh bilang 98% lah sempat mengalami hal yang sama. Olimpiade ditunda, lalu Euro juga. Jadi hampir semuanya lah. Jadi struggling dalam awal-awalnya, cuman justru kita ngelihat ini seperti yang tadi dikatakan Marcel, tendensinya dari orang tua dan murid ini rindu suasana kompetisi. Jadi kita juga sudah melaksanakan beberapa kali, bukan turnamen namanya, tapi golf bareng. Tapi sifatnya kompetisi. Yang kita kagetnya pada saat itu kita buka pendaftaran, dalam waktu 3-4 hari sold out. Sold out itu terpenuhi gitu loh kuotanya. Pendaftarannya berapa itu loh? Malah lebih. Biaya pendaftarannya berapa tuh? Khusus junior itu kalau nggak salah berapa, 800 antara 1,1 sampai 1,8. Dan solo itu di angka berapa tuh? Maksudnya jumlah 90 peserta. Tergantung lapangan mana. 80 sampai, menarik sekali. 80. Saya pun juga kaget gitu. Dan 1,1 itu untuk 2 hari gitu. Jadi hari Sabtu sama hari Minggu. Hari libur gitu. Jadi anak-anak ini bisa bermain. Nah, sekarang bicara masalah dari sisi organisasi PG-nya. Ya, di Uni sama kebanyakan semuanya orang muda nih gitu. Sebenarnya terobosan apa aja sih yang
Mas Reza mau coba lakukan nih gitu di PGI DKI ini? Ya, memang ya kalau kita melihat banyak sekali terutama di Indonesia dan di negara luar pun terobosan-terobosan awal dilakukan oleh anak-anak muda gitu ya. Bukan berarti yang senior atau yang lebih tua nggak melakukan itu. Justru menurut saya yang senior dan yang lebih tua itu membuka jalan untuk yang junior ini. Nah, dalam hal kreativitas, anak-anak yang lebih millennials, termasuk yang lebih muda itu lebih mengerti dunia yang ada sekarang, dunia gadgets, dunia TikTok, dunia ini, semua segala macam kita kan nggak tahu. Kalau kita ngelihat orang di lapangan golf tiba-tiba dia gerak-gerak sendiri-sendiri, lagi main TikTok. Tapi ada orang yang ngerti ini orang ngapain sih gitu. Komunitas mereka tuh mereka punya sendiri. Jadi itu yang coba kita lihat sekarang bahwa ini it's a changing world. Bukan mungkin dulu, apalagi dengan adanya pandemi sekarang, dulu mungkin satu stadion misalnya di GBK penuh untuk nonton bola gitu. Tapi sekarang kan yang penuh ada di telepon gitu, di live feed gitu, Instagram, YouTube atau apalah semua segala macam. Jadi memang mereka kita ajak di PGI DKI bagaimana caranya simbiosis mutualisme untuk mengempower yang ada sekarang. Jadi seluruh masyarakat itu bisa connect dengan olahraga golf gitu, melihat instruksi bisa kita masukin di sana gitu. Jadi dan mengemas olahraga golf ini untuk sesuatu yang lebih menarik seperti yang dikatakan tadi untuk di level pembinaan untuk dimainkan oleh anak-anak umur 7 tahun, 9 tahun, 10 tahun, 11 tahun, yaitu ya kita harus bisa menerjemahkannya itu dengan bahasa mereka. Mereka itu the millennials, the juniors, the anak-anak muda ini. Nah, hampir semua yang main golf ini biasanya memang ya boleh dibilang nggak early stage gitu memulainya ya. Mungkin karena dari sisi jabatan mereka, hobi karena teman. Tapi ada nggak sih, khususnya Mas Marcel, mungkin pembinaan yang prestasinya gitu, datang terus tiba-tiba saya mau jadi atlet gitu. Nah itu tuh sebenarnya banyak nggak orang yang seperti itu, Mas? Banyak juga. Banyak juga. Jadi banyak nih yang sekarang karena pandemik ini banyak tiba-tiba muncul anak-anak yang umur 12 sampai 14 tahun. Mereka tadinya nggak pernah golf. Ada bahkan satu dua anak yang waktu saya lihat ya di BSD dan masih Senayan, dia nggak pernah olahraga. Dia tiba-tiba main olahraga, dia ngambil guru, kebetulan guru-gurunya teman-teman kita juga, dia sama si Minsup, si Hanbo, ada yang sama si Beni Kasyadi, ada apa? Pas kita kan, dia makan nggak pernah golf, nggak apa-apa. Latihan 6 bulan, dia kemarin tahun 2020 dia ikut pertandingan PCGC yang junior yang sekarang lagi jalan nih. Pertandingan junior lagi jalan. Lumayan main 90-an, anak-anak baru 6 bulan. Gitu. Nah, dia malah lebih giat jadinya. Nah, di situ pas dia masuk kompetisi, malah dia ngeliat gue bisa nih ngelawan anak-anak ini. Gue bisa ngelawan anak-anak yang mereka udah lama main golf. Kemarin ada anak dari Bali juga, 3 bersaudara, 2 laki-laki, 1 perempuan. Dia menang pertandingan PCGC di Karawaci kemarin. Itu ada si Nathan tuh 14, si Axel tuh 12, si Queen itu umur 9. Oh, udah benar-benar luar biasa ya. Bapaknya pasti bapak main golf, ibunya enggak. Dia cuma pemilik bisnismen aja, punya villa di Bali. Anak-anak yang bertanya, kamu mau golf kenapa? Ya dia ngeliat dari idolanya. Ada yang dari idola orang Indonesianya, emang ada idola yang dari PGA yang di Amerika itu. Nah, dia ngeliat dari situ, gue mau kayak gitu. Ya udah, bapaknya support. Alhamdulillah bapaknya sama ibunya support tiap hari dia ini di lapangan. Ya itu, jadi terasa lah suasananya ini mulai berubah gitu dengan adanya seperti itu ya. Nah, Mas Reza, kalau misalnya kita bicara golf, ya course-nya di seluruh dunia very beautiful dan segala macam, ini ada kaitannya sebenarnya dengan city tourism ya. Atau kita bicara sebenarnya golf itu bisa menjadikan area untuk maju ke area sport tourism. Gimana Anda melihatnya nih, Mas? Ya, saya sangat setuju banget. Jadi memang, apalagi khususnya buat daerah di Indonesia ya, betul. Di Southeast Asia, Indonesia salah satu
negara yang memang jadi tujuan destinasi golf. Oke. Gitu. Kita tahu Bali, Iya. ada Bintan, ada Lombok, itu semuanya saya nggak usah sebut satu persatu, cuma anak-anak dari Malaysia, anak-anak saya bilang milenial dari Malaysia yang sekarang udah mulai masuk sini, dan Jepang, Korea, kita di bawah DKI juga banyak sekali lapangan, jadi Pondok Indah. Dan itu memang harus digabungkan dengan tadi yang apa yang Mas Dika katakan itu sangat tepat, bagaimana kita mengelola lapangan golf dari sisi bukan hanya sportsnya, tapi dari sport tourism. Karena lokasi-lokasi lapangan golf ini sangat bagus, apalagi di Bali, tujuan destinasi kota wisata. Kemarin saya baru pulang dari Belitung, sebelumnya Pak Kemenpar, Pak Sandi Uno baru kembali dari sana, mempromosikan daerah Belitung sebagai daerah wisata. Saya main golf juga di sana. Kebetulan Marcel juga ikut di sana. Luar biasa sekali. Enggak, saya itu pertama kalinya kita ke Belitung. Kita belum pernah ke Belitung. Pas main di sana kita main di Black Rock. Itu luar biasa banget. Lapangannya. Saya belum pernah ngeliat pantai 3 warna, 4 warna. Ada biru muda, hijau, biru tua gitu di satu tempat. Dan tempat golfnya juga luar biasa bagus. Dan itu bukan cuma satu di Indonesia, banyak banget. Jadi kalau yang namanya orang main golf itu kan olahraga golf itu bisa sangat lama gitu ya, bisa 4 jam, 5 jam. Cenderung wisatawan itu bawa keluarganya masuk ke sini, spend di satu lokasi. Bapak atau sama anaknya main golf, ibu-ibunya mungkin belanja atau main di pantai atau di hotel. Nah, itu kan menumbuhkan daerah wisata, ya, tempat wisata yang kita punya. Nah, ini juga memang yang dimauin oleh Presiden Jokowi juga dengan 5 destinasi super prioritas yang dia punya. Waktu itu saya ingat banget awal tahun Pak Jokowi, Presiden kita juga bilang bahwa saya pengen langsung ada perkembangan direct pertumbuhan ekonomi dari sektor sport dan tourism dan travel. Dan saya rasa Indonesia itu cocok banget. Iya. Mungkin sebenarnya perlu kembali lagi ya, adanya profiling dari macam-macam hal yang berkaitan sama golf ini di tingkat semua level gitu ya. Tour and travel company harus ikut banyak bikin paket-paket juga mungkin hal-hal itu. Nah sekarang saya mau tanya nih Mas Reza, lapangan golf paling bagus di Indonesia itu apa? Favorit nomor 1. Saya favorit semua, asal di lapangan nomor golf saya harus pilih. Nggak boleh. Satu ya. Kalau satu, saya itu suka Nirwana Tanah Lot. Cuma sekarang lagi diperbaiki. Oh, oke. Jadi boleh dong kalau lagi diperbaiki boleh ya. Gak apa-apa. Ya itu Nirwana. Iya. Kalau Mas Marcel? Ini juga ya. Kalau pilih satu tuh susah ya. Karena gini, lapangan golf itu kita tuh depend on what you like on your scenery. You like beach, mountain, atau kota gitu. Itu tujuannya tadi saya bertanya, sebenarnya mau lihat sebenarnya profiling. Oke, berarti ini Bali sebenarnya gitu kan, effort tambahannya gitu ya. Mas Marcel mungkin bisa melihatnya kan challenge-nya mungkin dari beberapa angle juga kan. Tapi itu sebenarnya tanggapan artinya itu kalau saya main seminggu sekali cukup, kalau dia seminggu 3 kali. Nah, jadi ada yang pantai, ada yang gunung, sama ada yang city course. Pancingan. Makanya jago. Oh gitu ya. Apa Mas? Biar puas jawabnya nih. Ini Rainbow Hills kan. Rainbow Hills. Oke. Pertanyaan berikutnya Mas, kalau misalnya kita sekarang every single day orang bangun tidur mikirin gue harus bikin konten apa nih gitu ya. Ya salah satunya golf, destinasinya juga nih mungkin dipikir gitu ya. Tanggapannya nih misalnya apa, ada harapan juga misalnya artis, influencer atau bahasa kerennya key opinion leader, KOL gitu, main golf, harapan atau sebenarnya tanggapannya seperti apa nih Mas Reza? Iya, sekarang udah mulai banyak ya, udah mulai banyak orang artis-artis masuk ke lapangan golf, foto-foto, dan kita perlu influencer itu karena seperti yang tadi dikatakan Marcel, mereka itu look up to someone. Jadi dan terbukti juga dengan influencer ini mereka pick up olahraga golf itu dalam waktu yang singkat dan mereka have fun enjoying waktu mereka di lapangan golf gitu. Dan kita ngelihat, saya suka juga kalau misalnya dan kebetulan saya juga follow juga gitu ya, maksudnya follow influencer golf yang mereka olahraga lain misalnya petenis masuk olahraga golf, mereka harus milih baju, kesulitan mereka milih baju, kesulitan mereka milih peralatan gitu. Terus gimana sih cara mukul yang baik dan benar gitu.
orang kan ngeliat oh gini olahraga golf ya, nah itu kita perlu. Di sepak bola mas, beberapa kali terakhir nih setahun terakhir nih banyak sekali YouTuber masuk ke area stadion. Mereka nggak suka bola biasanya, tapi semuanya akhirnya pegang stick, selfie, ngomong, jadi benar-benar YouTuber gitu. Nah, golf ini kan banyak sekali culture, etika, dan hal-hal yang mungkin terjadi lah gitu ya. Mungkin kalau Mas Marcel melihatnya gimana nih? Kayak misalnya tadi sempat Mas Reza bilang, ya udah tiba-tiba sebelum dia swing gitu, dia goyang-goyang dulu TikTok gitu. Nah, itu membawa pengaruh apa tuh terhadap budaya tersebut? Karena ini otomatis harus masuk ke wilayah tersebut gitu. Ya, kita nggak bisa mencegah milenial ataupun yang anak muda sekarang ataupun yang sekarang udah mid age, bahkan bapak-bapak juga ada juga yang TikTokan lah, yang Instagraman lah di tengah-tengah lapangan. That things, teknologi itu udah pasti ada dan we cannot avoid it, gitu. Nah, cuman yang sekarang mungkin terjadi, to be honest, yang terjadi di lapangan golf sekarang, emang ada beberapa yang misalnya lagi main yang menghambat permainan orang-orang yang emang udah biasa main golf. Nah, betul. Gitu. Tapi yang sekarang udah terjadi itu PGI DKI juga udah mulai involve gitu, menceritakan bukan misalnya memberitahu lah kepada orang-orang ada etikanya loh, ini begini gitu. Nah, lama-lama yang sekarang terjadi adalah influencer, YouTuber atau whoever that person is, itu mereka udah mulai, oh ya gue mau bikin konten, dia lihat dulu di belakang ada siapa. Kalau nggak ada orang, dia boleh. Dia bikin dengan kesadaran ini, dia bikin. Tapi kalau ada orang di belakangnya, di stop. Yang biasa itu, Pak silakan Pak lewat dulu, atau Bu silakan lewat dulu. Dia baru bikin. Nah, ini dia udah ngomong sama klubnya, sama klub dimanapun dia main. Itu dia udah ngomong dia mau bikin, itu dibolehkan. Nah, biasanya tuh ada marshal yang membantu. Jadi di lapangan itu ada minimal dua marshal lah. Mereka yang keliling-keliling lapangan untuk membantu. Misalnya ada pemain yang slow mainnya lambat, dibantu untuk ayo agak buru-buru sedikit gitu. Karena kita ada rules of the game. One of the rule of the game-nya itu one hole itu is 7 to 10 minutes. Oke, gitu. Jadi makanya bisa calculate to 4 to 4.5 hours lah. Paling cepat bisa 3,5 jam. Ada tambahan edisi pace of play-nya itunya. Mas Reza, lapangan golf di Jakarta tuh udah cukup memadai nggak sih jumlahnya ya maksudnya? Jumlahnya sih kalau kita sih pengennya lebih banyak lagi pastinya. Nah, cuma memang kendalanya juga salah satu adalah itu pertanyaan yang ringan, cuman itu meaningful banget. Kenapa? Karena kalau misalnya tanya cukup atau enggak, saya bilang nggak cukup. Lalu pertanyaan berikutnya, kok kenapa nggak cukup? Kalau di luar itu, kok di Amerika misalnya ya, kok banyak banget lapangan golf? Nah, lalu kita harus bertanya, emang semudah apa sih membuat lapangan golf? Kan gitu kan? Nah, mungkin itu adalah salah satu yang pertanyaan yang sebenarnya tergelitik di saya di PGI DKI juga. Seberapa mudah sih untuk membuat lapangan golf gitu? Jadi kalau misalnya dibilang cukup atau enggak, kalau menurut saya kurang cukup. Karena dengan tanah yang sebanyak ini yang ada di seluruh dataran Indonesia, kepulauan Indonesia, kita harusnya mempunyai lapangan-lapangan yang lebih banyak lagi. Karena sama yang menyambung tadi, sport tourism salah satu memamerkan keindahan sebuah kota selain dengan akses infrastrukturnya, harus dengan sport destination-nya. Salah satunya yang gampang ya golf. Gitu. Nah, golf ini kan kembali lagi dikenal sebagai olahraga yang mungkin mahal ya kan. Terus kemudian juga mungkin dimainkan oleh para senior gitu sebenarnya. Nah, stigma tersebut tuh sekarang udah bisa dirubah belum menurut Mas Reza? Pelan-pelan sudah mulai ke sana. Dengan apa, Mas? Dengan milenial, dengan adanya yang tadi Dika sama Marcel bahas, itu kan clash of culture. Jadi misalnya pemain lama yang bajunya dimasukin keren, sabuk kulit, sepatu kulit gitu yang turun, ngeliat anak muda baju keluar pakai topi mancing gitu main golf gitu. Ini kan ini gimana nih kok kayak gini, kok lama di depan kita kan? That happens. Itu kejadian. Jadi sebenarnya kita sudah memberikan arahan-arahan kepada klub-klub yang berada di bawah kita, lapangan-lapangan juga, bahwa ini akan happening. Kenapa? Karena dunia berubah. Cara mereka berpikir, cara mereka melakukan hal juga berubah. Dan pelan-pelan mereka
bisa mengetahui kok hal itu. Karena kenapa? Anak-anak muda ini adalah the future of golf ke depannya gitu. Dan seperti yang tadi dibahas juga, nggak semuanya juga kok kayak gitu. Yeah. Pada suatu saat setelah mereka langsung shifting paradigm, mereka gue pengen jadi atlet, mereka berubah dengan sendirinya gitu. Karena begitu atlet itu nggak mudah. Di olahraga, semua olahraga nggak ada yang menjadi atlet itu mudah. Jadi waktu mereka pakai paradigma bahwa gue akan menjadi atlet, dia harus mengorbankan waktu, tenaga, keringat, darah, semuanya, hampir semuanya untuk menjadi sebuah atlet. Jadi itu akan terjadi dengan sendirian. Malah saya suka gitu dengan adanya class of culture yang ada sekarang gitu. Nah, kesulitan apa sebenarnya dalam mengelola golf, Mas? Ya, kalau kita bicara lapangan dengan adanya class of culture itu tadi yang terjadi adalah pace of play. Jadi banyak dialami oleh lapangan sekarang itu agak sedikit terhambat dikit. Cuman pelan-pelan mereka udah mulai mengetahui seperti yang tadi dibahas, Marcel katakan juga, memperbolehkan marshal di setiap lapangan itu memperbolehkan yang lebih cepat main lewatin yang lebih lambat. Dan ini harus akan terjadi. Cuman yang saya pengen saya pengen tanyakan gitu ya, maksudnya ada sesuatu hal yang harusnya kita pikirkan adalah sebenarnya demand and supply-nya banyak nggak sih? Maksudnya kalau kayak kita lihat dulu kan futsal lapangan banyak lagi kira-kira 3-4 tahun lalu lah sebelum pandemi banyak banget orang yang lagi suka main futsal. Tiba-tiba muncul lapangan futsal. Ada kira-kira 20 meter kali 50 meter buat tempat futsal. Sebenarnya dulu kalau misalnya eranya sekarang sosial media udah di mana-mana, yang namanya pat-pat golf itu perlu banget ya Mas sekarang tuh. Karena fun banget kan semuanya kan. Jadi fun gitu kan. Jadi sebenarnya kemudahannya seberapa mudah sih kita buat lapangan-lapangan seperti kayak gitu? Sebenarnya jawabannya sih mudah banget. Sama tadi Mas Dika juga bilang juga. Kalau kita mau buat lapangan 18 hole, emangnya gampang bagi anak-anak 9 tahun, 12 tahun untuk menyelesaikan 18 hole gitu kan? Kenapa nggak pat-pat? Gitu? Kenapa nggak itu lebih accessible bagi anak 9, 10, 11, 12, 13, 14 tahun? Mereka belajar fun dulu, masukin bolanya ke lubang gitu. Daripada mukul jauh gitu. Mukul jauh kan lebih pusing gitu kan. Betul. Jadi itu sebenarnya menstimulir orang-orang keluarga itu have fun dulu lah sama golfnya. Ini yang sekarang kita lagi desain dan ini kita rancang. Gitu. Karena sebagai part of dari sisi another business opportunity juga mungkin kan itu bisa jadi salah satu hal. Sekarang yang namanya lapangan sepak bola sintetis itu juga udah mulai menjamur dengan mini soccer, futsal juga udah mulai udah mulai ketinggalan zaman. Nah, mungkin ada nggak keinginan juga bikin kayak semacam venue another part gitu? Yes, itu selalu ada ya. Gitu. Apapun itu juga di PGI DKI kita pengen ngelihat industrinya berkembang. Salah satu tolak ukurnya dari kita adalah ketika olahraga itu berkembang dengan turunannya gitu, maka we're doing a good job. Jadi dan sekarang ini akan ada 2 lapangan driving range baru ya. 2 driving range baru. Saya nggak bisa ngomong dulu yang mana karena kira-kira Juli Agustus akan ada 2 driving range baru di 2 lokasi yang berbeda, Jakarta di selatan 1, di utara 1. Akan ada 1 lapangan golf baru juga. Jadi senang melihat industrinya berkembang, tapi turunannya juga harus berkembang. Artinya industrinya tadi yang dikatakan kayak coachnya berkembang, ada coach baru, gitu, ada pemain-pemain baru. Saya ngeliat ini industri akan tumbuh dalam waktu kurun 5-10 tahun mendatang. Oke, nah turnamen apa aja sih sebenarnya Mas yang ada di DKI rutinnya setiap tahun? Kalau di DKI itu pasti pertandingan juniornya tiap bulan nih kita ada. Tiap bulan tuh ya? Tiap bulan. Wow. Itu ada yang dari klub-klub bikin juga. PGI DKI ini selalu support gitu. Malah kemarin minggu lalu ada seminggu ada 3 kali ya? Iya. Turnamen junior. Jadi ada dari PCGC, ada dari Pagi, ada dari klub-klub lain yang emang mereka bikin pertandingan buat juniornya. Gitu. Ada pertandingan-pertandingan yang amatir, mid amatir yang mungkin yang maksudnya weekend golfer lah, yang ini tuh seminggu bisa 2-3 kali ada pertandingan di sana, di sini, yang di dan itu sifatnya nggak cuma di DKI doang, biasa nasional juga, tapi yang di DKI sih most likely dari klub-klub ini banyak membantu dari kita support gitu pertandingan-pertandingan itu. Nah dari DKI-nya sendiri nanti paling kita ada pertandingan-pertandingan yang kayak DKI Open. Nah ini pertandingan DKI Open ini emang lagi nunggu persetujuan juga ya karena pandemi ini ya. Biasanya sih tiap tahun tuh pasti ada. Seberapa banyak klub di Jakarta sebenarnya? Yang sekarang terdaftar itu ada 94. Nah ini udah bertambah lagi.
Waktu pas kita menjabat itu ada 94. Nah, sejak kita menjabat ini udah menambah lagi sekarang. Jumlahnya ya. Jumlahnya udah keinginan iya. orang. Nah, sekarang kalau misalnya kita melihat Mas Reza, rencana besar apa sih yang belum terwujud nih sebenarnya dari PGI DKI sebelum-sebelumnya yang mau coba Mas Reza pecahkan nih sebenarnya? Ya, kita ini pengen punya atlet yang bisa berprestasi di kancah internasional. Kalau kita lihat, saya sih nggak mau ngebandingin lagi, cuman banyak pasti orang selalu ngomong Thailand. Thailand itu pegolf-pegolfnya udah mendunia banget, udah main PGA Tour, LPGA Tour udah dikuasain gitu. Jadi kenapa kita nggak bisa? Pertanyaannya kan kayak gitu. Jadi ini yang kita harus persiapkan. Tapi kita nggak bisa mempersiapkan itu sendiri. PGI DKI nggak bisa mempersiapkan itu sendiri. Banyak sekali stakeholders yang harus pegangan tangan untuk ke sana. Nah, jadi kalau ada ditanya yang belum, saya pengen banget, kita pengen banget dari PGI atau dari Merah Putih itu ngelihat satu pemain perempuan atau laki-laki yang berada di kancah internasional di PGA itu sama LPGA itu. Mudah-mudahan waktu dekat. Moga-moga ya Mas. Nah, tapi kalau misalnya ngelihat dari sisi kendala, kita bisa melihat sebenarnya Indonesia tuh sebenarnya kalau menurut pandangan saya nih, kalau misalnya kita lihat badminton kan single sport ya, boleh dibilang oke lah ada mixed double-nya gitu. Nah, tapi sebenarnya kalau tim player agak sedikit susah nih, sepak bola, voli, basket, ya bola basket udah cukup lumayan di ASEAN. Nah, golf tuh sebenarnya punya potensi ke arah sana. Harusnya kita berada di level mana sih Mas kalau misalnya kita bicara regional, ASEAN, Asia, dunia lah gitu misalnya. Seharusnya berada di mana nih sebenarnya golf prestasi dari sisi atlet? Ya, kalau dari sisi individual sport, menurut saya setuju banget. Kita punya kesempatan yang lebih dibandingkan olahraga lain atau dibandingkan dengan negara-negara lain gitu ya, berarti kancah Asia. SEA Games kemarin 2016 kita menang emas. Jadi sebenarnya berada di kancah dalam pertarungan olahraga internasional, we are there. Kita negara yang salah satu negara diperhitungkan untuk merebut emas di SEA Games. Cuman kan nggak berhenti di sana. Jadi memang kita harus melihat ke sesuatu yang bisa men-sustain atlet ini. Karena kalau kita bicara atlet kan kadang-kadang, oh ya saya respon, saya SEA Games, habis saya dapat emas, what's next? Ya kan? Kalau mereka bisa nggak nanti setelah mereka convert to pro, mereka bisa men-sustain, mereka bisa menafkahi keluarganya mereka sebagai pro. Nah, ketika industri itu ada, karena kan Dika tadi kan ngomong kita ngomong Kevin Sanjaya, saya follow banget tuh Kevin Sanjaya, saya suka soalnya cerita atlet yang sukses, dia di nomor 1, sukses, dia bisa dengan gayanya dia sekarang gitu. Jadi dan he's making it gitu. Nah, ketika keywordnya sukses artinya kan industri itu kan mensupport satu sama lain. Nah, yang saya impikan memang di golf tuh nantinya bisa seperti kayak gitu. Jadi kalau lo jadi pemain bagus golf, lo bisa mensupport industrinya gitu. Nah, jadi track itu yang harus dibuat. Jadi nggak hanya atletnya doang yang kita harus pikirin, tapi feeder sistemnya ke sana. Soalnya tadi ngomong badminton kalau kita lo punya waktu 6 tahun di Kudus, taruh aja di sana, jadi tuh gitu. Karena kan dia punya roadmap-nya kan ada gitu kan. Mengasah berlian ya. Sekarang pertanyaan terakhir nih buat Mas Reza, Mas Marcel, harapan apa sih Mas golf di Indonesia itu harapannya apa buat Mas nih? Bertambah pemainnya. Nomor 1 itu. Bertambah pemainnya, golf menjadi salah satu national sport yang dimainkan. Kayak misalnya Brazil sama bolanya gitu. Nah, saya pengen banget olahraga ini karena olahraga ini banyak mengajarkan ilmu tentang kehidupan, bagaimana menjadi jujur, etika, melawan diri sendiri, melawan nafsu, melawan bagaimana caranya mewongke orang di lapangan golf. Jadi banyak sekali, dan ini adalah olahraga yang baik sekali dimainkan oleh anak-anak kecil karena dia mengajarkan value of life. Mas Marcel? Kalau saya sih lebih pengen dari segi banyak atletnya, atlet berkembang dari junior sampai ke elit junior, elit amatir sampai ke profesional. Itu yang saya pengen lihat tuh industri golf lah di Indonesia ini banyak more to athlete dari juniornya. Semoga tercapai semuanya harapannya. Ini menarik banget nih Mas. Mungkin moga-moga bukan
obrolan pertama ya. Kita moga-moga bisa kolaborasi. Kita juga ada produk Indonesia Grassroots League, Mas. Memang fokusnya di olahraga lain, tapi moga-moga nanti saya coba akan menantang atau meng-offer kepada PGI Golf Jakarta untuk bisa diikutkan lah. Setidaknya memberikan kesempatan memasyarakatkan olahraga golf lah. Iya, harus. Terima kasih Mas Reza, Sama-sama. Mas Marcel. Sukses juga untuk PGI DKI-nya, ambisinya, misinya, semuanya. Pokoknya kita berusaha moga-moga melihat atlet-atlet dari DKI Jakarta jenjang tim nasional sampai internasional. Yes. Thank you sekali lagi. Terima kasih.